Titin karena dia mengatakan semua rekayasa. Saya tanya di mana yang tadi kan sudah dijawab. Rudiana yang seolah-olah tahu padahal dia tidak ada di TKP. Baiklah, kembali lagi di channel saya, Iyo Channel. Baiklah, mari kita dengar perdebatan sengit antara pengacara Peggy Setiawan dengan Elza Sharif. Berikut cuplikannya. Bacain putusan pengadilannya. Bung Fitran, jadi Anda itu jangan selalu ngajari sama lah advokat. Cuma bedanya begini, Anda tadi mengatakan ini bagian alat saya bukti berbicara adalah keterangan saksi di pengadilan. Yang saya tanya Titin karena dia mengatakan semua rekayasa. Saya tanya di mana yang tadi kan sudah dijawab. Rudiana yang seolah-olah tahu padahal dia tidak ada di TKP. Saudara ini pengacara Titin atau Titin saudara kemudian Rudiana BAP-nya dituangkan dalam putusan pengadilan. Nih, putusan pengadilan. Duduk aja, diam ke situ, duduk. Mengatakan hal yang sama. Duduk. Jadi ini adalah alat. Anda siapa ngatur-ngatur saya duduk? Bisa. Aturan tidak. Duduk. Saya luruskan dulu ya, Ibu Elsa ini tim mencari fakta. Jangan mencari fakta yang menyudutkan kuli bangunan saja. Coba Ibu datang ke para terpidana yang merasa dianiaya pada saat proses hukum, pada saat ditangkap. Ibu catat fakta-faktanya, laporkan ke kepolisian. Kedua, Ibu datangi Liga Akbar yang merasa kesaksiannya, yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh Rudiana. Itu sudah ramai viral. Ibu datang ke sana, kami tunggu. Laporkan juga ke kepolisian. Biar fair, biar adil mencari fakta itu ya. Ya jangan yang menyudutkan kuli bangunan saja. Jangan yang menyudutkan bapaknya Peggy. Jangan yang menyudutkan orang-orang kecil saja. Ibu harus imbang, harus adil. Ibu penegak hukum juga. Dengar ya. Apa kurang cukup? Kami tunggu Ibu nanti di Cirebon. Ibu bertemu dengan Liga Akbar. Apa kurang cukup? Begitu banyak lawyer yang sudah menyampaikan. Tentunya lah kan Ibu tim mencari fakta. Nah, Anda kan Ibu tim mencari fakta. Katanya independen. Yang adil dong. Cari juga fakta-fakta yang merasa dianiaya, terpidana, yang diarahkan kesaksiannya. 2016 sudah Anda bongkar. Ya, kita harus cari apa jadi masalahnya karena di publik ini sudah simpang siur ceritanya sehingga kami semua advokat bersepakat untuk mencari sisi yang lain. Karena apa? Karena ya, itu namanya bukan mencari fakta. Itu terserah Anda bicara. Anda silakan bicara apapun. Karena kita independen. Oke, ya sudah independen. Nanti kami tunggu ya di Cirebon. Ibu nanti temui Liga Akbar. Hasilnya sampaikan ke Barreskrim atau ke kepolisian. Kacau balaukan masalah ini supaya bisa penyidik itu bekerja dengan baik. Kalau Anda punya masukan, beri masukan kepada penyidik. Ya Ibu kan mengklaim tim mencari fakta. Udah kami udah jelas kalau kami mau membela Peggy Setiawan. Nah, ya udah itu kan udah masuk dari 2016 sudah ada berita-beritanya. Kenapa di harus saya lagi Pak Karni. Kasus Vina Cirebon merupakan sebuah hal besar yang menggemparkan. Setelah diangkat dalam layar lebar, kasusnya pun kembali viral. Kasus Vina Cirebon yang sudah terjadi tahun 2016, silam pun kembali dibuka. Nama-nama baru yang diyakini terlibat pun segera ditangkap. Salah satunya adalah Peggy Setiawan. Ia segera ditangkap beberapa hari setelah kasus Vina Cirebon viral dan jadi perbincangan di jagat maya. Banyak orang yang yakin bahwa Peggy Setiawan sebenarnya tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka pun juga berpendapat yang sama. Sebut saja Hotman Paris, pengacara kondang ini tergabung dalam tim kuasa hukum pembela Peggy Setiawan. Ia yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang. Mana mungkin rakyat percaya, bro. Ini udah rekayasa, ya. Ini wajarlah dibentuk film. Dibuatkan film sama sutradaranya kasus Vina ini. Karena banyak rekayasa. Ya kan? Kalau yang namanya DPO, ya, itu ada sketsa wajah. Walaupun nggak ada foto. Itu DPO 3 orang. Yang dulu ditangani oleh bapaknya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana bersama temannya Ibtu San, ya, temannya. Jadi begitu DPO itu dihapus, mana bisa Peggy Setiawan
Kuli Bangunan kok ditetapkan tersangka? Kemudian dengan alasan karena pada saat pernikahan 2008 dan 2009 orang tuanya mengganti nama KTP. Kalau dulu kan masih belangko ada, ya kan? Terus udah menjadi hakim kalian. Sementara hakim dan jaksa aja belum memutuskan bahwa dia otak pelakunya. Ya kan? Belum. Kenapa Anda dan Putri sudah menetapkan bahwa otak pelaku dari kasus pembunuhan yang namanya Vina ini adalah Peggy Setiawan Kuli Bangunan? Bagaimana kalau orang lain ya, ini ya minta bukti dari ucapan yang namanya Putri dan Anda ya bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku, otak pelakunya. Ya bagaimana kalau Anda itu dilaporkan balik sama mereka? Bagaimana kira-kira, seru kan? Itu bro. Ya, yang namanya catatan DPO itu ya pasti ada gambar yang disebarkan ke seluruh dunia ini bahwa mereka DPO. Paling enggak ciri-ciri dan sketsa wajahnya ini mah dihilangkan bro. Barang bukti pada 2016 lalu itu pada dihilangkan. Ini skenario besar, pembunuhan berencana namanya ini. Kok tiba-tiba di 2024 ini kalian nyomot yang namanya foto keluarga Peggy Setiawan, album-albumnya diminta, kemudian diambillah di dinding foto keluarganya pada saat bibinya ada hajatan. Foto keluarga dengan sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya diambil buat barang bukti. Polisi itu yang nyomot, dia menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai otak pelaku itu katarak apa gimana? Saya tanya. Otaknya udah tersumbat, matanya udah katarak menurut saya. Ya, sampaikan tuh sama polisi yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu adalah otak pelaku. Sampaikan ya kata-kata saya ini. Kenapa? Kalau yang namanya catatan DPO itu pasti ada gambar atau sketsa. Kenapa dulu 2016 itu dihapus? Sedangkan KTP dirubah orang tuanya itu 2008-2009, masih jauh-jauh ya. Kasus Vina itu 2016, mereka itu mengganti KTP-nya itu 2009. Artinya 8 tahun perbedaannya dengan kasus Vina, ya kan? Masuk akal nggak sih? Masuk logika nggak sih? Saya harap itu polisi yang bisa nyomot yang namanya foto yang namanya Peggy Setiawan bersama saudaranya itu ya, katarak itu orang. Ya, atau buta warna gitu, atau rabun senja gitu mungkin. Kudu diperiksa tuh orang. Sejauh ini saya heran, Listio Sigit, Bapak Listio Sigit yang terhormat kok nggak keras nggak serius dalam menangani ini menurut saya. Giliran Sambo dulu, drakornya Sambo bisa terungkap, drakornya Vina ini ya. Drakor Sambo itu jenderal berpangkat loh, masih bisa ditembuskan. Kenapa ini yang namanya bupati hanya yang namanya itu Rudiana dan temannya ya, dan yang lainnya ini kok nggak bisa gitu ditembus? Kenapa? Hukum apa macam ini? Ya kan? Ya, jadi harap yang namanya Anda pertanggungjawabkan itu. Ya, buktikan sedetil mungkin. Kalau alasan KTP 2008-2009 lalu memiliki KTP ganda karena pernikahan, mungkin ada nama yang salah. Kok bisa disama-samain namanya yang Roni atau Andi atau Peggy Setiawan gitu yang di catatan DPO tersebut ya. Kemudian saya tanya kepada orang-orang yang menangani kasus Vina 2016 lalu, terutama ada kepolisian yang dulu tersandung kasus juga ya, kasus narkoba juga.
kasus Vina Cirebon, yaitu tentang Bu Widya yang mengomentari tentang Peggy Setiawan yang salah tangkap, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Peggy adalah otak dari pembunuhan kasus Vina Eki di Cirebon.